kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan dan PAUD serta cerita dalam PAUD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahwaris Mariskiana dengan NIM 52. Saya Rita Dwi Cahyaningrum dengan NIM 35. Saya Anissa Abdillah dengan NIM 53. Saya Davina Nurrahma dengan NIM 58. Berikut adalah hasil pemaparan dari diskusi kami. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian anak usia dini. Definisi pertama yaitu anak usia dini mencakup individu yang berumur 0 sampai 8 tahun. Pengertian anak usia dini pada anak usia 1 sampai 5 tahun yaitu didasarkan pada pembatasan dalam psikologi. Perkembangan yang melalui bayi usia 0 sampai 1 tahun, usia dini umur 1 sampai 5 tahun, masa kanak-kanak akhir usia 6 sampai 12 tahun. Pembahasan selanjutnya menurut Susanto Ahmad 2017 yang mengidentifikasi anak usia dini sebagai individu yang berusia antara 0 hingga 8 tahun. Pada periode ini anak-anak mengalami perkembangan dan berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk pembahasan selanjutnya, menurut Damayanti ST tahun 2023, sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003, pendidikan juga menjelaskan bahwa batas usia dapat diperluas hingga 8 tahun. Pada proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, mereka juga memiliki pola pertumbuhan, perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini sangatlah penting karena hal ini memberikan gambaran umum mengenai perilaku anak pada berbagai tahap pertumbuhannya. Prinsip perkembangan anak usia dini yang pertama, perkembangan berhubungan erat dengan perubahan. Yaitu tujuan perkembangan adalah aktualisasi dari pencapaian kemampuan bawaan perubahan yang dipengaruhi oleh kesadaran anak. Kemudian dampak perubahan terhadap perilaku anak. Yang ketiga, sikap sosial terhadap perubahan. Yang keempat, sikap sosial sebagai akibat dari perubahan penampilan anak. Yang kedua yaitu perkembangan di masa awal sangat krusial dan berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan tahap-tahap perkembangan yang berikutnya. Dasar awal sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan pengalaman. Apabila perkembangan membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial anak, dapat diubah sebelum menjadi pola kebiasaan. Prinsip yang ketiga, perkembangan adalah hasil dari proses kematangan serta pembelajaran, yaitu menunjukkan bahwa perkembangan fisik mental sebagai berasal dari proses kematangan intrinsik dan sebagai latihan dan usaha individu. Perkembangan tergantung pada interaksi antara faktor-faktor bawaan dengan sosial dan budaya lingkungan. Prinsip yang keempat, pola perkembangan anak dapat diprediksi, yaitu pola yang dapat diramalkan juga mencakup beberapa aspek perkembangan motorik seperti motorik, perilaku, emosional, bicara, perilaku sosial, perkembangan konsep, cita-cita, dan minat. Prinsip yang kelima, setiap pola perkembangan memiliki karakteristik tertentu yang memungkinkan untuk diuji dan diperkirakan, yaitu adanya karakteristik perkembangan, adanya persamaan pola perkembangan bagi semua anak, perkembangan berlangsung dari tanggapan umum ke tanggapan spesifik terhadap rangsangan yang diterima, perkembangan terjadi secara berkesinambungan, dan berbagai berkembang secara berlangsung dengan kecepatan yang berbeda. Prinsip yang terakhir yaitu
terdapat variasi individu dalam perkembangan aspek-aspek tertentu yang dipengaruhi oleh faktor bawaan serta kondisi lingkungan. Faktor lingkungan lebih berpengaruh dalam menimbulkan perbedaan dari faktor keturunan. Perbedaan individual dalam perkembangan perlu juga disadari guru agar tidak mengharapkan berperilaku yang serupa pada semua anak dan memberi perlakuan yang sama semua pada anak. Prinsip-prinsip ini saling terkait dan mengikuti pola tertentu sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu prinsip keterkaitan aspek perkembangan, yaitu aspek-aspek perkembangan yang seperti fisik, emosional, dan kognitif saling terkait secara erat. Yang kedua, prinsip ciri utama pertumbuhan dan perkembangan. Adanya perubahan adalah karakteristik utama yang melibatkan seperti tinggi badan, berat badan, organ dalam tubuh, dan perubahan mental. Perkembangan awal dianggap lebih kritis dibandingkan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, prinsip perkembangan melalui proses belajar, yaitu proses belajar menjadi faktor kunci dalam perkembangan anak dipengaruhi proses kematangan. Yang keempat, proses ramalan dan karakteristik pola perkembangan. Pola perkembangan dapat diramalkan pada perkembangan motorik karakteristik. Pola perkembangan memiliki sifat yang tidak dapat diramalkan dan tidak berubah meskipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangannya. Yang selanjutnya yaitu aspek perkembangan anak usia dini. Aspek perkembangan anak itu ada 5. Yang pertama, aspek perkembangan bahasa. Aspek perkembangan bahasa merupakan bagian penting dalam tumbuh kembang anak. Karena bahasa menjadi alat utama untuk berkomunikasi, berpikir, dan memahami dunia di sekitar anak. Sedangkan aspek perkembangan bahasa itu dibagi 5. Yang pertama yaitu perkembangan fonologi atau suara. Perkembangan fonologi adalah kemampuan anak untuk mengenali dan memproduksi bunyi-bunyi bahasa. Dan yang kedua, perkembangan semantik atau makna kata. Perkembangan semantik adalah kemampuan anak memahami dan menggunakan kata-kata dengan makna yang tepat. Yang ketiga, perkembangan sintaksis atau struktur kalimat adalah kemampuan anak membentuk kalimat dengan susunan yang benar. Yang selanjutnya yaitu perkembangan morfologi atau pembentukan kata. Kemampuan anak memahami dan menggunakan kata dengan berbagai imbuhan. Contohnya, anak belajar membedakan kata dasar seperti makan dengan kata berimbuhan seperti memakan atau dimakan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan pragmatik atau penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Kemampuan anak menggunakan bahasa sesuai dengan situasi sosial. Yang selanjutnya yaitu aspek perkembangan sosial. Aspek perkembangan sosial dalam cerita, anak dapat membantu mereka memahami cara berinteraksi, bekerja sama, dan berempati terhadap orang lain. Cerita juga memberikan gambaran tentang norma sosial, emosi, dan hubungan sosial dengan cara yang mudah dipahami anak. Aspek yang dapat dikembangkan dalam aspek perkembangan sosial adalah yang pertama, interaksi sosial. Anak belajar bagaimana berinteraksi dengan teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, yaitu empati dan kepedulian. Anak belajar memahami dan merasakan emosi orang lain. Yang ketiga yaitu kerjasama dan berbagi. Anak memahami pentingnya bekerja sama dan berbagi dengan orang lain. Yang keempat yaitu pemahaman aturan sosial. Anak belajar mengenal aturan
sopan santun, dan norma dalam masyarakat. Dan yang kelima yaitu identitas sosial dan peran. Anak mampu memahami perannya dalam keluarga, kelompok bermain, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu aspek perkembangan emosi. Aspek perkembangan emosi dalam cerita anak membantu anak memahami, mengelola, dan mengekspresikan perasaan anak dengan cara yang sehat. Cerita menjadi sarana efektif dalam mengenalkan berbagai emosi dan cara mengatasinya dalam situasi sosial sehari-hari. Aspek perkembangan yang dapat dikembangkan oleh anak yaitu yang pertama, pengenalan emosi. Anak belajar mengenali berbagai macam emosi seperti senang, sedih, marah, dan takut. Yang kedua yaitu pemahaman emosi orang lain. Anak belajar memahami perasaan orang lain melalui situasi dan reaksi tokoh dalam cerita. Yang ketiga, pengendalian emosi. Anak belajar bagaimana mengelola perasaan terutama dalam situasi sulit. Dan yang keempat, ekspresi emosi. Anak belajar mengekspresikan perasaan dengan cara yang tepat. Yang kelima, empati. Anak belajar merasakan dan memahami perasaan orang lain yang penting untuk interaksi sosial. Aspek yang ketiga yaitu aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif membantu merangsang kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Cerita menjadi media efektif karena dapat memicu imajinasi, mengajarkan konsep baru, dan melibatkan anak dalam situasi berpikir kritis. Aspek perkembangan yang dapat dikembangkan yaitu yang pertama, pemahaman alur cerita. Anak dapat memahami urutan kejadian dalam cerita. Yang kedua, pengembangan imajinasi dan kreativitas. Anak dapat merangsang berpikir kreatif dan mengembangkan situasi baru. Yang ketiga, penalaran dan logika. Anak belajar memahami hubungan sebab dan akibat. Yang keempat, pemecahan masalah. Anak belajar berpikir kritis untuk menemukan solusi dalam cerita. Yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Anak dapat berpikir kritis untuk menemukan solusi dalam cerita. Yang kelima yaitu aspek perkembangan moral. Anak mampu memahami nilai-nilai benar dan salah, perilaku yang dapat diterima secara sosial, dan empati terhadap orang lain. Perkembangan moral menjadi dasar bagi anak untuk bertindak dengan bertanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Aspek perkembangan yang dapat dikembangkan yaitu yang pertama, pemahaman nilai benar dan salah. Anak mulai memahami konsep dasar mengenai perilaku yang benar dan salah. Yang kedua, empati dan kepedulian sosial. Anak mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Yang ketiga, kemampuan membuat keputusan moral. Anak belajar mempertimbangkan tindakan berdasarkan konsekuensi moral. Yang keempat, kepatuhan terhadap aturan sosial. Memahami dan mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan sosial. Yang kelima yaitu perkembangan nilai moral internal. Anak mulai memahami nilai-nilai moral tanpa perlu diingatkan. Sedangkan menurut Ihsan Dalkolfani, aspek perkembangan anak itu ada 6. Yang pertama, kesadaran personal. Kesadaran personal yaitu kemampuan
seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengevaluasi diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, emosi, kebutuhan, minat, dan nilai-nilai yang dimiliki. Pada anak usia dini, kesadaran personal menjadi langkah awal dan membentuk identitas diri dan membangun rasa percaya diri. Yang kedua yaitu pengembangan emosi. Pengembangan emosi adalah proses di mana individu belajar mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan perasaannya dengan tepat. Pada anak, pengembangan emosi sangat penting karena menjadi fondasi bagi kemampuan sosial, moral, dan kognitif mereka di masa depan. Yang ketiga, membangun sosialisasi. Membangun sosialisasi adalah proses di mana individu belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalin hubungan dengan orang lain secara efektif di berbagai lingkungan sosial. Pada anak, kemampuan sosialisasi sangat penting untuk membantu mereka memahami aturan sosial, bekerja sama, berbagi, dan menghormati orang lain. Yang kelima yaitu pengembangan kognitif. Pengembangan kognitif adalah proses perkembangan kemampuan berpikir, memahami, memecahkan masalah, mengingat, dan mengambil keputusan. Pada anak, pengembangan kognitif berperan penting dalam membantu mereka memahami dunia di sekitar mereka melalui pengalaman, eksplorasi, dan interaksi. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kemampuan motorik. Pengembangan kemampuan motorik adalah proses pengembangan kemampuan anak dalam menggerakkan dan mengendalikan otot tubuhnya untuk melakukan berbagai aktivitas fisik. Pengembangan nilai agama dan moral dapat dilakukan dengan menyampaikan pesan moral mengenai tindakan baik yang dapat dicontoh anak, serta perilaku yang perlu dihindari. Kemampuan berbahasa dapat diasah melalui kegiatan mendengarkan dan menceritakan kembali isi cerita. Selain itu, perkembangan kognitif dapat didukung melalui aktivitas yang mendorong anak untuk berpikir terhadap isi cerita yang telah disampaikan guru. Yang selanjutnya yaitu prinsip pendidikan anak usia dini. Prinsip pendidikan anak usia dini itu penting, khususnya di TK, harus mengikuti prinsip bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Prinsip pendidikan menurut Hamalik 1992 dalam ITATS 2008, yaitu yang pertama, tahap awal dalam pendidikan formal. Oleh karena itu, penting bagi TK untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan guna mendukung proses pendidikan anak. Yang kedua, yaitu anak usia TK perlu mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan anak. Yang ketiga, perkembangan adalah hasil proses kematangan dan proses belajar. Dan yang terakhir yaitu proses pembelajaran di TK bertujuan membentuk perilaku anak melalui kebiasaan yang dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Yang kelima yaitu sifat kegiatan belajar di TK merupakan pengembangan kemampuan yang telah diperoleh di rumah. Dan yang terakhir, bermain merupakan cara yang paling baik untuk mengembangkan kemampuan anak. Pembahasan yang selanjutnya ada arti penting cerita dalam pendidikan anak. Memberikan pelajaran dan nasihat melalui cerita adalah cara mendidik yang baik dan cerdas, memberikan efek pemuasan terhadap kebutuhan akan imajinasi dan fantasi anak. Dalam cerita, nilai luhur ditanamkan pada diri anak melalui penghayatan terhadap makna dan maksud cerita. Bagi anak, duduk manis menyimak penjelasan dan nasihat merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, duduk berlama-lama menyimak cerita atau dongeng adalah aktivitas yang mengasihkan. Melalui kegiatan tersebut,
dapat membentuk kepribadian anak. Kemudian ada beberapa alasan mengapa bercerita penting bagi anak. Yang pertama, merupakan alat pendidikan budi pekerti yang paling mudah dicerna. Ketika anak mendengarkan cerita setiap hari, anak dapat berimajinasi sehingga dapat melatih keteladanan sikap anak. Yang kedua, merupakan metode dan materi yang dapat diintegrasikan dengan dasar keterampilan lain. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak, tidak terkecuali untuk taman kanak-kanak atau TK. Yang ketiga, memberi ruang lingkup yang bebas pada anak untuk mengembangkan kemampuan bersimpati. Kemampuan bersimpati atau berempati terhadap peristiwa yang menimpa orang lain. Hal tersebut mendasari anak untuk memiliki kepekaan sosial. Yang keempat, dapat memberi contoh pada anak. Contoh yang dimaksud adalah contoh bagaimana menyikapi suatu permasalahan dengan baik, bagaimana melakukan pembicaraan dengan baik, dan juga memberi pelajaran pada anak bagaimana cara mengendalikan keinginan yang dinilai negatif oleh masyarakat. Yang kelima, ada memberikan penekanan sosial pada anak. Penekanan sosial pada anak yang dimaksud ini adalah nilai apa saja yang diterima oleh masyarakat sekitar, seperti patuh pada perintah orang tua, mengalah pada adik, dan berbuat baik atau bersikap jujur. Yang keenam, ada memberikan pelajaran budaya dan budi pekerti. Pelajaran lebih kuat daripada budi pekerti yang diberikan melalui penuturan atau perintah langsung. Yang ketujuh, memberikan ruang gerak pada anak. Ruang gerak pada anak itu yang dimaksud adalah kapan sesuatu nilai yang berhasil ditangkap akan dijalankan oleh si anak. Yang kedelapan, ada memberikan efek psikologis yang positif bagi anak, seperti kedekatan emosional sebagai pengganti figur lekat orang tua. Yang sembilan, ada membangkitkan rasa ingin tahu pada anak, seperti peristiwa atau cerita, alur, plot, dan demikian itu yang dapat menumbuhkan kemampuan merangkai hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa dalam cerita tersebut. Yang ke-10, ada memberikan daya tarik bersekolah bagi anak, karena di dalam cerita tersebut ada efek rekreatif atau imajinatif yang dibutuhkan oleh anak-anak di usia TK. Yang terakhir, ada mendorong anak memberikan makna bagi proses belajar. Bagaimana anak seharusnya memandang sesuatu masalah dari sudut pandang orang lain. Arti pentingnya cerita bagi anak usia dini tidak dapat dilepas dari kemampuan guru dalam mentransmisikan nilai luhur kehidupan dalam bentuk cerita atau dongeng. Kemampuan gurulah yang sebenarnya menjadi tolak ukur untuk kebermaknaan bercerita. Tanpa hal tersebut, dongeng dan cerita tidak akan memberikan makna apa-apa bagi anak. Karena sampai sekarang bercerita masih menjadi salah satu pilihan bagi orang tua dan guru untuk menanamkan budi pekerti pada anak. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa budi pekerti bukanlah suatu mata pelajaran, tetapi lebih merupakan program pendidikan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penerapan nilai budi pekerti di sekolah maupun di sekitar anak. Untuk materi yang selanjutnya, cerita dalam kurikulum TK. Pada eksistensi Taman Kanak-kanak di Indonesia tahun 1950, kurikulum untuk TK hingga tahun 2003 telah berganti. Mulai kurikulum 1968, kurikulum 1976, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan kurikulum berbasis kompetensi. Dari lintasan kurikulum ini, cerita memperoleh porsi yang cukup signifikan, baik sebagai metode berupa bercerita atau storytelling, maupun berupa cerita atau dongeng atau story on vlog. Yang pertama, cerita dalam kurikulum 1968. Pada kurikulum 1968, cerita dan bercerita terdapat 8 bidang kegiatan, tetapi yang digunakan hanya 6 bidang diantaranya. Yang pertama, bidang penerapan Pancasila.
Pada bidang ini, metode bercerita yang dilakukan untuk mengembangkan pendidikan ketuhanan, pendidikan budi pekerti, kesejahteraan keluarga, dan kewarganegaraan. Yang kedua, bidang permainan. Dalam bidang ini, bercerita dapat diterapkan pada kegiatan bermain dengan tujuan mengembangkan imajinasi serta memupuk kreativitas anak. Untuk yang ketiga, bidang pendidikan bahasa. Pada bidang ini, bercerita memegang fungsi sentra, yaitu dengan mengembangkan kemampuan anak melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Bertujuan mampu menciptakan suasana, melatih daya tangkap, melatih konsentrasi, memperkaya kosakata, dan mengembangkan perasaan sosial. Bercerita di bidang ini dapat dilakukan tanpa menggunakan buku, lalu bisa menggunakan boneka tangan, melakukan sandiwara dengan menggunakan boneka tangan. Untuk yang selanjutnya, bidang alam sekitar. Bercerita di bidang ini dapat mengenalkan alam sekitar seperti hidup manusia atau social studies dan kehidupan binatang, tumbuhan, dan benda atau nature studies. Yang kelima, bidang pendidikan jasmani. Bercerita pada bidang ini dihubungkan dengan kegiatan jasmani atau olahraga seperti contohnya senam kanak-kanak dengan tujuan untuk mengembangkan kedisiplinan, melatih kecekatan, dan membentuk perkembangan jasmani anak. Yang terakhir, bidang sosial medis. Bercerita dalam bidang ini digunakan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Tujuannya untuk menjaga kebersihan diri, mengenal cara hidup sehat, dan lain-lain. Kegiatan untuk program ini difokuskan pada cerita dengan topik kegiatan sehari-hari. Yang kedua, cerita dalam kurikulum 1976. Pada kurikulum 1976, cerita menjadi tempat terutama. Disebutkan dalam kurikulum tersebut, hakikat TK adalah sebagai pusat pengembangan kepribadian anak dan pusat kesejahteraan anak. Adapun bidang dan subbidang yang bisa dikembangkan melalui cerita dan bercerita sebagai berikut. Yang pertama, bidang pengembangan PMP atau pendidikan moral Pancasila dan agama. Bercerita dalam bidang ini diterapkan demi tujuan agar yang pertama, anak memiliki pengetahuan global yang sederhana tentang agama, seperti pengetahuan pentingnya agama dalam kehidupan manusia, hubungan agama dalam kehidupan sehari-hari, dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, anak mengerti arti tentang budi pekerti. Yang ketiga, anak berbuat sesuai dengan norma budi pekerti. Yang keempat, anak memiliki sikap religius. Yang kelima, anak mempunyai sikap kekeluargaan yang kuat. Dan yang terakhir, anak memiliki sikap sebagai warga negara yang baik. Itu yang kedua, bidang pengembangan pendidikan bahasa. Pada bidang ini, bercerita memiliki fungsi pragmatis atau tindakan bertutur, yakni yang pertama, anak pandai menggunakan bahasa yang dimengerti orang lain. Yang kedua, anak mampu berbahasa yang baik. Yang ketiga, anak berlatih mendengar melalui kegiatan bahasa. Dan yang keempat, anak pandai menarik kesimpulan dari apa yang sudah didengar. Di samping itu, bercerita diharapkan dapat memacu anak untuk menggunakan bahasa yang sopan. Oleh karena itu, guru perlu memberikan stimulus sekaligus respon yang mendukung. Untuk yang terakhir, bidang pengembangan pengenalan lingkungan hidup. Bercerita pada bidang ini diterapkan agar anak dapat bergaul dengan sesama dan dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, cerita dalam kurikulum 1984.
Pada kurikulum 1984, bercerita disebutkan secara eksplisit atau tersurat. Cerita dan bercerita dapat diterapkan pada berbagai pengembangan lain seperti yang pertama, pendidikan moral Pancasila. Contohnya, anak mau melaksanakan perintah sederhana berdasarkan cerita-cerita yang mengandung nilai kepatuhan. Yang kedua, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Contohnya, anak mulai mengenal norma tingkah laku baik buruk, salah benar melalui pengamatan dan pengelompokan. Yang ketiga, bidang pengembangan perasaan, kemasyarakatan, dan kesadaran lingkungan. Contohnya, anak mulai suka bekerja sama dan mulai memiliki rasa gotong royong setelah menyimak cerita mengenai kegiatan gotong royong. Yang terakhir, bidang pengembangan daya cipta. Contohnya, anak mempunyai keinginan untuk berhasil melaksanakan tugas dan bersaing secara sehat dengan teman sebaya. Cerita dapat membantu proses perkembangan anak yang berada pada masa kaya imajinasi. Cerita menjadi konteks yang bermakna bagi anak. Yang keempat, cerita dalam kurikulum 1994. Pada kurikulum 1994, bercerita dibangun dalam bentuk pembelajaran. Bercerita dinyatakan menjadi salah satu metode yang bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar. Metode bercerita diartikan sebagai cara bertutur kata atau menyampaikan cerita secara lisan. Yang terakhir, cerita dalam kurikulum berbasis kompetensi. Metode cerita dalam kurikulum berbasis kompetensi memperoleh perhatian yang serius. Kurikulum berbasis kompetensi memberikan kesempatan seluas-luasnya pada guru untuk mengembangkan kreativitas dan pengembangan penggunaan metode disesuaikan potensi yang dimiliki sekolah. Jadi pada kurikulum ini membuka peluang bagi guru untuk memanfaatkan metode yang paling tepat dan kontekstual. Lalu, metode, materi, sumber, dan media yang digunakan harus mengacu pada beberapa ketentuan, di antara lain yang bermanfaat, layak, menarik perhatian dan minat siswa, merangsang tumbuhnya pengertian, dan usaha pengembangan nilai-nilai sederhana. Kesimpulan dari diskusi kami adalah anak usia dini merupakan suatu tahap awal pertumbuhan dan perkembangan dengan karakteristik unik yang memerlukan stimulasi melalui pengalaman langsung dari orang tua. Ada juga prinsip perkembangan anak usia dini yang bersifat bertahap dan dipengaruhi oleh lingkungan serta pengalaman. Cerita juga berperan penting dalam perkembangan bahasa, sosial, emosional, kognitif, dan moral bagi anak. Prinsip pendidikan anak usia dini juga menekankan pada pembelajaran berbasis bermain, berpusat pada anak, dan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak. Cerita juga memiliki peran penting dalam pendidikan anak karena merangsang imajinasi, mengembangkan keterampilan bahasa, dan juga menanamkan nilai-nilai moral terhadap anak. Dalam kurikulum TK, cerita juga digunakan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Dengan demikian, cerita menjadi alat edukatif yang efektif untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.